Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Di dalam rukun iman yang 6 itu kita mengenal ada iman kepada para malaikat, dan para malaikat yang biasa disebut-sebut dalam rukun iman itu adalah malaikat yang 10 ya. Ada malaikat Jibril, Mikail, Izrail, ada Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Ada 10 malaikat. Nah, sebenarnya malaikat Allah itu ada banyak. Cuma memang yang wajib diketahui adalah yang tadi itu, yang memang biasa dipelajari di bangku-bangku sekolah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang malaikat-malaikat yang lain. Jadi memang selain malaikat-malaikat itu ada malaikat-malaikat yang bertugas, salah satunya ini menjaga kita, menjaga hamba Allah di tempat tinggalnya, maupun ketika hamba itu dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidur, maupun di waktu bangunnya, bahkan di setiap keadaan. Nah, mereka itu disebutnya dalam istilahnya di dalam Al-Quran itu Al-Mu'aqibat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11 itu ada firman Allah yang berbunyi, sawaun minkum man asarrul qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil lail wasaribum bin nahar lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim al-ayah. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan memang ada al-mu'aqibat. Jadi bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di depan, di belakang. Mereka selalu menjaga atas perintah Allah ya. Yahfazunahu min amrillah. Ibni Abbas berpendapat bahwa kalimat yahfazunahu min amrillah itu memang adalah, kata Ibni Abbas ya, malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang. Tapi ketika memang ada qadar yang harus menimpa kepada hamba itu, ya malaikat akan menghindar, malaikat tidak akan menghalangi itu. Karena memang nggak ada yang bisa merubah qadar ya ketika memang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya tidak heran ketika ada orang secara kasat mata itu harusnya dia kecelakaan, tapi ternyata kok bisa selamat gitu loh. Itu secara perhitungan tuh harusnya orang itu tadi ketabrak mobil loh, tapi kok ternyata bisa menghindar gitu loh. Terus kadang-kadang ada kejadiannya tuh di luar nalar gitu loh, kok tahu-tahu tadinya di tengah, tahu ada di pinggir jalan, tadi kayaknya ada di tengah dan dia hampir ketabrak gitu. Atau mungkin dia sedang berjalan di atas rel, kemudian ada kereta lewat, atau mungkin menyeberang berpapasan, tahu-tahu kok sudah melewati kereta. Secara nalar harusnya dia ketabrak, tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, memang ada malaikat yang seperti itu. Kalau dalam riwayat Ibni Jarir juga dijelaskan ini dari Mujahid, mamin abadin ilalahu malakun muwakkalun bihifzihi fi naumihi wa yaqnazihi minal jin wal insil wal hawam. Al-hadis. Jadi bahwa tidak seorang pun, kata Mujahid nih, tidak seorang pun dari hamba, kecuali bagi hamba itu ada malaikat yang diserahi untuk menjaganya di waktu tidur, di waktu bangun, untuk menjaga dia dari jin, manusia dan binatang. Dan tidak akan lari daripadanya sesuatu yang datang padanya maka tidak ada daripadanya sesuatu yang datang padanya yang menghendaki jelek kepadanya, kecuali malaikat itu berkata, sana pergi kalian gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang akan mengganggu, kata malaikat, sana kalian pergi, jangan di sini, pergi sana gitu. Kecuali memang sudah menjadi qadarnya, maka malaikat itu tidak akan menolong. Dan juga saudara sekalian, ada lagi malaikat yang bertugas memberi kabar gembira pada orang-orang iman ketika mereka wafat dan ketika nanti di hari kiamat. Ada dalam surat Fussilat ayat 30 ya sampai 32, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan gini, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah, kamilah kekasih kalian dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan di dalam surga kalian bisa memperoleh apa saja yang kalian inginkan. Dan itu sebagai hidangan bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi memang ada malaikat yang memberi kabar seperti itu bagi orang-orang yang istiqomah dalam menyembah Allah. Dalam surat Al-Anbiya juga dijelaskan ayat 103, la yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul malaika hadza yaumukum allazi kuntum tu'adun. Jadi kiamat itu tidak membuat mereka sedih dan para malaikat akan menyambut mereka. Ini mereka maksudnya mereka orang iman ya. Seraya malaikat berkata, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Tuh, jadi ada malaikat yang tugasnya demikian. Ada juga malaikat yang tugasnya itu mengurusi nutfah di dalam rahim ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dijelaskan begini. Hadis ini ada panjang ya, di hadis Bukhari, saya ceritakan agak intinya saja. Jadi Nabi itu bercerita, menceritakan kepada kami waktu itu beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya, yaitu sperma, di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian sperma itu menjadi segumpal darah dalam waktu seperti itu, yaitu 40 hari. Kemudian segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Nah di sini nih, Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan dengan 4 perkara. Lalu dikatakan kepadanya, tulislah amalannya, rezekinya, ajal kematiannya, dan jadi orang yang celaka atau jadi orang yang beruntung. Lalu ruh ditiupkan di dalamnya. Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalian niscaya mengamalkan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga itu selain 1 hasta. Tetapi ternyata takdir telah mendahuluinya. Artinya ketika memang orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga, ya maka dia akan masuk surga. Walaupun mungkin itu adanya di ujung amalan, di ujung akhir hayatnya ya, atau sebaliknya, ketika dia sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, walaupun kelihatannya itu orang yang soleh, tapi di ujungnya, di ujung kematiannya, menjelang kematiannya dia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Nah ini oleh malaikat atas dasar perintah Allah ditulis apa-apa saja yang akan dikerjakan atau yang akan terjadi terhadap seorang hamba itu ketika nanti hamba itu sudah dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi sudah mulai didesainnya itu di rahim. Nah, makanya banyak orang yang ketika belum sampai 4 bulan itu mulai dari positif hamil, orang tuanya itu sudah berdoa agar diberikan takdir-takdir yang baik, qadar-qadar yang baik. Juga ada malaikat yang tugasnya itu hanya memikul arsy ya. Jadi malaikat yang tugasnya memikul arsy seperti dalam surat Al-Mu'min ini ayat 7. Allazina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma waghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Nah, jadi intinya dalam surat Mukmin ayat 7 ini memang ada malaikat yang tugasnya mikul arsy dan mereka selalu mensucikan kepada Allah. Mereka itu memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman ya, sambil mensucikan Allah juga sambil memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman yang memang secara fisik keadaannya malaikat pemikul arsy ini
sangat besar sekali ya. Dalam hadis Abu Daud itu Nabi pernah berkata gini, uzina li an uhadisaka an uhadisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh inama baina syahmati uzunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Jadi saya, kata Nabi, dari Jabir bin Abdullah, diberi izin oleh Allah menceritakan malaikat-malaikatnya Allah, yaitu malaikat pemikul ars. Sesungguhnya di antara daun telinganya malaikat pemikul ars sampai pundaknya ini jaraknya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Jadi nggak usah dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi zatillah. Jadi silakan kita berangan-angan berpikir tentang makhluknya Allah, kejadian-kejadian, jangan tentang Allah. Karena kalau sudah berpikir tentang malaikat pemikul ars, nanti akhirnya ke Allah. Jadi nggak usah, cukup kita mengatakan subhanallah, Allahu akbar gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Juga ada malaikat yang tugasnya itu mengembara, malaikat safaroh nih, mengembara mencari majelis zikir. Nah, ketika mereka menemukan kaum yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan manggil teman-temannya. Di tugasnya nyari orang yang sedang berzikir dalam sebuah majelis. Ketika salah satu dari mereka ada yang menemukan, mereka langsung share location, ya, ngasih tahu ke teman-temannya bahwa ini loh ada orang-orang yang sedang kalian cari-cari. Karena tugas mereka memang hunting orang yang berzikir. Seperti dalam hadis Muslim ya dijelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Jadi kalau ada kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumahnya Allah, membaca kitab-kitab Allah, saling menderes, maka sakinah akan turun kepada mereka dan mereka ditutupi oleh rahmat dan malaikat mengelilingi mereka. Bahkan Allah akan membanggakan mereka di kalangan para malaikat di sisinya Allah. Jadi ada malaikat di atasnya itu. Dan ada banyak lagi saudara sekalian tugas-tugas para malaikat yang jelas kita harus mengimaninya. Jadi ketika mungkin kita merasakan dalam kehidupan kita kok ada sesuatu yang menakjubkan, ya berarti memang itu adalah malaikat yang menjaga kita. Kita melihat ada sesuatu yang agak aneh, bisa jadi itu memang malaikat yang Allah ciptakan yang tidak diceritakan secara detail di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi memang Allah ciptakan. Yang terakhir ada juga nih malaikat yang tugasnya hanya masuk ke dalam suatu tempat yang namanya Baitul Ma'mur, yang kalau sudah masuk ke tempat itu maka malaikat itu tidak akan keluar lagi. Jadi setiap hari Baitul Ma'mur itu letaknya di langit sana ya Bapak Ibu semuanya, di langit sana. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk kemudian berzikir kepada Allah, tidak keluar lagi. Itu namanya Baitul Ma'mur. Dan ada memang malaikat-malaikat tugasnya seperti itu, masuk 70.000, sholat, berzikir, menyembah Allah, bertasbih pada Allah terus menerus, besok lagi 70.000 lagi, selalu begitu ya, mulai dari semenjak dunia ini diciptakan sampai nanti hari kiamat. Ada tugas malaikat yang demikian. Nah, saya rasa seperti itu saudara sekalian, sedikit pengetahuan tentang tugas-tugas malaikat selain dari 10 malaikat memang sudah biasa kita ketahui. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.